Indonesia selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas. Oke Dok Lovers, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Manik nih. Ya, Pak Manik di sini sebagai apa Pak? Saya di sini adalah Kasubdit Cakal. Kasubdit Kepanjangannya Cakal. adalah pelacakan dan penangkalan. Jadi Pak Manik ini membawahi K9. Ya, jadi Subdit Cakal itu membawahi dua detasemen, yaitu detasemen Turangga, ya kuda, kemudian detasemen anjing atau K9. Detasemen anjing atau Di bawahnya lagi Subden, ada 3. Di bawahnya lagi masing-masing Subden. Subden itu ada 3 kanit. ada 3 kanit ya. Ya. Nah Pak, ini pasti masyarakat Dok Lovers juga kepengen tahu nih prestasi-prestasi dari K9 Polri ini. Baik ya, kami kalau berbicara prestasi kembali ke tugas pokok ya. Tugas pokok kami ya tentunya administrasi dulu ya, untuk mendukung operasional, yaitu yang berkaitan dengan personil tentunya, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan, perlengkapan ya. Kemudian tugas pokok kedua adalah operasional. Operasional. Jadi kita ini operasional penuh, direktorat yang operasional yang tugasnya antara lain adalah penjagaan ya. Kemudian pengawalan, kemudian patroli, kemudian adalah dalmas ya, itu selaku tugas umum. Nah, kami ada tugas khusus ya, khas kami adalah pelacakan. Ada pelacakan umum ya dan pelacakan khusus. Itu. Kemudian tugas pokok ketiga adalah pembinaan, apakah itu personil ya, atau handler ya, pawang atau asosada ya. Kemudian pembinaan satwa. Nah, untuk pelaksanaan tugas di atas kami ada tugas pokok keempat, kerjasama lintas fungsi instansi dan lembaga masyarakat ya. Contohnya lintas fungsi, kami bekerja sama dengan fungsi reserse baik di Mabes ya, yaitu Direktorat Narkoba yang dipimpin oleh Direktur 4 Jenderal Siregar ya, Trisno Halmon Siregar, maupun Direktorat Narkoba di Kebelayan. Contohnya adalah Direktorat Narkoba di Polda Metro Jaya. Itu fungsi. Kemudian dan Brimob ya, dan Brimob untuk dalmas. Kemudian untuk kerjasama lintas instansi yang sekarang kita berproses ini, tinggal tanda tangan kerjasama dengan Bea Cukai ya, untuk patroli bersama dan pemeriksaan bersama. Itu bentuk kerjasama. Kemudian lembaga masyarakat adalah sekarang kita lagi bekerja sama dengan beberapa lembaga masyarakat, yaitu BUJP ya. BUJP itu apa Pak? Badan Usaha Jasa Pengamanan yang melibatkan K9 sebagai sarana prasarana pengamanan. Seperti kita ketahui, di dalam Kepres 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional, di sana di ayat 1 standar, semua standar pengamanan harus dibicarakan dengan Polri. Nah, kalau Polri tentunya harus dibicarakan dengan Posatu dong yang ahli kan dalam bidangnya. Di ayat 2 disebut standar kemampuan pelaksana dan sarana prasarana ya. Kemampuan pelaksana berarti pawang ya kan, dan sarana prasarana berarti K9. Harus sesuai dengan peraturan Kapolri. Di mana itu diatur? Diatur di dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 dan Perkap nomor 24 juga tahun 2010, khususnya menyangkut audit ya. Harus ya
ada rekomendasi dari Direktorat Pol Satwa, baik di Mabes maupun di daerah, rekomendasi ya untuk semua standar kemampuan K9 dalam rangka pengamanan objek vital nasional. Nah, dalam rangka pengamanan objek vital nasional terkait dengan K9 ini bukan hanya objek vital nasional lagi, bahwa telah terbit peraturan Kapolri ya nomor 13 tahun 2017 yang telah dirubah ya dengan Perpol 03 tahun 2019 ya, bahwa untuk standar-standar tadi harus berlaku juga kepada objek tertentu. Apa itu objek tertentu? Yang dijaga, objek yang dijaga oleh Polri maupun Satpam. Nah, itu kami bekerja sama. Kemudian kami akan tindak lanjuti juga kerjasama ini dengan tingkat kementerian lembaga. Contohnya kami akan menindaklanjuti ini dengan mungkin Kementerian Luar Negeri agar kami bisa bekerja sama dalam dua hal dengan Kedubes ya, karena rata-rata Kedubes kan dijaga oleh K9 untuk latihan bersama dan penggunaan sarana prasarana. Nah, ini tugas pokok kami. Pertama tadi urusan Urmin ya, personil mereka, karir mereka, perlengkapan. Kedua operasional, penjagaan, pengawalan, patroli, dalmas, kemudian tugas khusus yaitu pelacakan umum dan pelacakan khusus. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah operasional, yang ketiga adalah pembinaan ya, baik personil maupun satuannya, keempat kerjasama. Itu yang kita laksanakan. Itu tugas-tugas utamanya ya. Tugas utama kami ya. Kemudian nanti di breakdown lagi dua kaden ya, kemudian subden adalah kanitnya untuk melaksanakan di lapangan. Nah Pak, saya dengar ada K9 dari di Pol Satwa ini yang sudah menemukan sabu ratusan kilogram. Baik ya, saya sampaikan bahwa saya setelah bekerja sama dengan Direktorat Narkoba, Direktorat 4 Barreskrim Polri, ya, Jenderal Trisno Halomon Siregar, bahwa memang tersangkanya, ya, saat saya menghadap belum ditemukan. Jadi mohon maaf pada kesempatan ini saya belum sampaikan secara detail, tapi saat itu ya kejadiannya adalah tanggal 24 Juli tahun 2020 ya. Adapun kekuatan kami ke sana ada 5 personil, 2 ekor satwa K9 narkotik dan 1 ekor Saturansus di bawah pimpinan Bribka Herianto, di bawah pengendalian saya langsung. Kenapa demikian? Bahwa sesuai dengan kebijakan pimpinan ya, untuk menindaklanjuti amanat atau perintah Bapak Presiden ya, untuk menyederhanakan prosedur untuk permintaan K9 kita apabila diperlukan tidak perlu pakai surat-surat resmi lagi ya. Kita dibutuhkan ya, catat instansi, bilangi nama dari instansi mana, fungsi mana ya, kemudian segera persiapkan diri sambil melapor kepada pimpinan. Kemudian saya saat itu telah melapor, saya berikan arahan singkat, mereka siap berangkat. Itu yang terjadi. Yang kita temukan saat itu ya 195 kg sabu ya. Karena memang ini sudah disampaikan, saya sampaikan juga, tapi ke depan jangan dulu. Jadi kami ke depan ketika kami minta bantuan bermain di lapangan, jangan dulu share apa-apa sebelum minta persetujuan beliau. Jenderal sendiri Pak Trisno Halomon Siregar atau Kabak Pop itu paling rendah ya untuk menyampaikan. Semua bisa di-share, bisa baik wawancara maupun
medsos yang lain. Rasa itu. Ini saya berani sampaikan jumlahnya. Tempatnya adalah di Cikarang ya. Jalan Pergaulan nomor 4. Sukaresmi Cikarang. Karena memang ini sudah terlanjur, kemarin memang kita beritahukan, tapi ke depan tidak lagi. Kecuali sudah rilis. tangkap semuanya. Ya. Tapi kalau masih dalam lidik, kita tidak boleh ke depan. Ini saya sampaikan tadi, ya. Tanggap kejadiannya tanggal 24 Juli. Kemudian tempatnya adalah Gudang Dawai Cikarang di Cikarang Selatan, Bekasi, dan jumlah barang bukti atau sabu yang ditemukan adalah 195 kg. Mohon maaf ke depan saya nggak sebut lagi kalau belum tertangkap pelakunya. Tapi karena ini tempat ditutup saya beritahu sekarang. Silakan. Kalau mau wawancara khusus dengan yang bersangkutan yang berprestasi silakan, ada di samping saya, baik pawang maupun satuannya. Terima kasih. Action. Oke, sudah bersama dengan Pak Said dan Pak Saifuddin. Nah, kita lagi mau ngomong soal prestasi anjing ini nih, Pak. Ini Labrador ya, Pak? Ya? Labrador. Betina. Betina. Siapa namanya ini? Lupita. Hai Lupita. Hai, katanya. Lupita ini prestasinya apa, Pak? Dia pernah tugas ke NTB, Hmm. gempa NTB, ke gempa Palu, ke Sulawesi Selatan, ke Banten, ke Bumi, dan terakhir ke Papua. Oh, ini Lupita ini anjing SAR. Siap, iya. Nah, dia udah berapa kali nemuin jenazah atau orang yang masih hidup, korban yang masih hidup? Kalau nemuin orang hidup paling cuman ya atau kalau 6. Tapi kalau yang meninggal itu udah kita nggak bisa hitung. Oh, dia special cadaver ya, Pak? Ah bukan, dia untuk Yusar. Oh, Yusar. Yusar. Yusar itu bisa apa aja ya? Dia mencari orang yang masih hidup melalui Masih hidup. penciuman dari CO2 yang dikeluarkan oleh korban. Tapi tetap bisa nemuin yang sudah meninggal. Bisa juga. Oke. Dan juga ini untuk prestasi yang di Basarnas kan sudah pernah juga kita ya. Ya, kita Basarnas. pernah ikut seleksi untuk bisa internasional di Basarnas yang diikutin oleh 17 negara. Berapa negara? 17. 17 negara. Nah, si Lupita ini sekarang umur berapa, Pak? 6 tahun 6 tahun. Dia masih bertugas. masih. Nah, biasanya Lupita ini kalau bertugas bisa berapa jam dia kerja? Dia kalau Lupita bisa 2 jam atau 3 jam. Sampai itu kayak. Max ya, Pak? Iya. Kalau dia. Lupita ini lagi bertugas dia terluka gitu. Pernah waktu di NTB dia waktu masuk ke dalam lorong yang jauh, dia keluar dia menggonggong di dalam. Waktu keluar udah berdarah semua kakinya. Oh. Masih gonggong tapi, Pak? Masih di dalam itu, di dalam pas dibongkar ada korban. Tipenya Labrador ya, Meh? Ya, betul. Yellow Labrador. Ini anjing import atau lokal? Anjing import Belanda. Oh, ada import juga dari Belanda. Dan waktu datang dia umur berapa ini? Waktu datang dia umur 2 tahun. Berarti udah 4 tahun Iya. di sini ya? Iya. 4 tahun. Coba kok ngomong Belanda, dia tuh nggak ngerti bahasa Belanda. Belanda. Ya Dia ampun. ngerti. Belanda ini. Belanda. Belanda. Ini dapat nominal di Basarnas apa nih? Ini dia Basarnas. masih di dalam Basarnas itu dia di level Oh, ada levelnya? ada. Dia level apa itu? Medium. Hah? Medium ke atas. Medium, masih level medium, dan untuk tahun 2021 kemungkinan dia akan dinaikkan ke level atasnya lagi. Hai. Ya, high. Itu level itu yang standarnya gimana? Maksudnya buat tentuin apa? Standar internasional untuk mencari SAR itu, SAR itu, pencarian itu. Untuk level di Basarnas untuk tingkat nasional dia harus anjingnya pun harus ada masuk ke level itu. Oh gitu. Ada ujiannya gitu. Ada kan? ujiannya ya, ada ujiannya. Oh gitu ya. Pak, kalau kayak begini dia sudah bertugas ya. Ada nggak penghargaan dari instansi gitu loh? Ada 2 kali dia dapat penghargaan tahun 2019 dan 2020. Penghargaan yang dia prestasi untuk anjingnya gitu. Nah, pas saat pemberian penghargaan itu ada upacaranya juga. Ada di mana tuh Ancol sama di waktu di Jawa Timur di Surabaya. Oh, jadi Di tetap Pusdik Sabara Ya, ya. pasti Surabaya. Tapi untuk di Surabaya, apa di Jawa Timur di Pusdik Sabara, Oke. di Porong, untuk penghargaan.
Jadi memang ada penghargaan dari Polri ke anjing-anjing yang Iya. ada prestasi gitu ya. Oh, jadi walaupun nggak ada pangkatnya, tapi bisa dapat penghargaan gitu ya. Ya, anjing nggak ada pangkatnya, Pak. Anjing nggak ada Nggak pangkat. ada pangkatnya. Oke, nah sekarang bersama Pak Olan. Pak Olan ini pawang dari siapa ini anjing? Roy. Siapa namanya Pak? Roy. Roy. Iya. Roy ini Malinois Pak. Iya. Tapi warnanya begini. Iya, Blue. Blue kan? Blue. Ini blue. Oh, ini Dari warna mana Pak? Dari Belanda. Belanda juga. Belanda. Oh, udah umur berapa? Ada 3 tahun. Oh baru. Oh ini baru tahun lalu Oh, berarti ya. Han, gua kayaknya pernah lihat ini anjing Han. Gimana? Ini yang nemuin pisau waktu pembunuhan Metro TV bukan ya? Betul. Betul ya? Dia Iya. nemuin pisau. Iya. Iya, so hebat. Barang bukti ya. Barang bukti pembunuhan di Berapa jauh dari jenazah? dari itu berapa jauh Rambi ada 400 meter. Sampai 400 meter. Iya. Masih kecium jejak kayak gitu. Jejaknya masih kecil sih. Ini selama pelatihan dia kayak gimana sih latihnya? Kalau untuk yang kayak gitu-gitu, bisa nemuin barang gitu. latihan itu dasar latihan itu tetap pertama itu latihan dasar untuk bau pawangan dulu pertama. Bau pawang, setelah dia bau pawang udah mampu baru meningkat bau orang lain. Itu. Jadi setiap latihan kita meninggalkan barang bukti BB apa yang ditinggalkan pelakunya. Oh, gue lihat. Nggak galak dia? Enggak. Dia di bagian apa ini kalau di sini? Ini kalau di sini dia bagian cakung. Cakung. Pelacakan umum. Oh, pelacak umum. Iya. Berarti ini kalau nyari-nyari teroris apa bisa dong Bisa, dia ya? bisa. Ini ada garis apa nih? Nggak tahu ini mungkin memang Ini bawaan ya? Bulu ya? pegang-pegang gitu nanti hap. Oh. Ya, enggak. Lu kalau lu boleh pegang, nggak boleh pegang. Ya kan tadi. Kan dia Ratu Oh, Malinois. enggak, pegang. Oh, gitu. Tapi kok ini tinggi ya Malinoisnya ya? Gede ya? Biasa rata-rata kalau blue lebih tinggi kok. Oh, gitu. Lebih gede. Kita dulu punya persis kayak ini udah pernah. Iya. Tapi udah Tinggi Ya, juga kan Pak? lama. Biasa Kalau di FC diambil nggak warna? Enggak. Nggak dapat surat kayak warna hitam atau putih Enggak. juga sama ya? karena FC cuma ngakuinnya kan count black mass. Kalau black emas. Tapi Oh, ini limited. secara genetik sama pinternya Han? Kalau Atau lebih pinter ini? kalau yang kita tahu ya nggak tahu dari Depo Satwa ini nih lebih dominan kepada pawang. Oh. Lebih dominan, lebih bonding. Lebih dominan. Lebih dominan. Oh, anjingnya dominan. Lebih dominan kepada pawang. Jadi mesti pawangnya mesti tegas ya. Iya, betul. Tapi di handle ke orang lain nggak bisa mampu. Tapi Tapi dominan ini social. Pak Olan udah berapa lama pegang si Roy? 2 tahun. 2 tahun. Oh, jadi udah cukup dekat juga ya? Si Roy-nya aja lihat si bapak udah kayak oh reward gitu. price sebenarnya. Pak pernah diajak tidur bareng nggak dia Pak? Enggak lah. Enggak ya? Pak, selain kasus kemarin Metro TV, ada kasus lain yang pernah di prestasinya si Roy ini? Yang kehilangan barang di Menteri Kesehatan. Oh, Ini juga. Iya. Juga. ketemu apanya itu? Ketemu barang bukti barang bukti. di rumah sangka. Oh. Barang buktinya itu luka kotak sepatu. Jauh nggak dari Bekaper segala. Jauh nggak dari lokasi? Jauh. Itu 300 meter. 300 meter. Pak, Jadi buat daerah apa situ juga. ambil kotak sepatu? Bukan bed cover. Bekaper itu. Bed cover. Kasur itu. Ini bukan barang buktinya aja. Cantik ya? Oke, makasih. Makasih Oh, Pak. Masih Hai. Makasih Roy. Hai. Sip. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Haryanto dan Pak Hari Yunianto. Ya, beliau ini pawang dari si siapa namanya ini? Lilu yang menemukan narkoba sabu 195 kg baru-baru ini ya. Pak, bisa diceritain nggak ceritanya gimana pas dia nemuin narkoba itu? Jadi terima kasih, kita ditelepon dari Dir 4 Narkoba, AKBP Bayu, kita langsung merapat ke TKP. Di sana di sebuah pergudangan di pergudangan itu ada sebuah sekat-sekat, terus di situ ada sebuah karung-karung. Jadi modus mereka menggunakan bahan makanan pokok yang berupa jagung. Jadi dari jagung di dalamnya, termasuk di dalamnya ada bahan narkoba jenis sabu. Oh, jadi ditutupin dengan bahan Bahan pokok makanan berupa jagung dimasukin ke dalamnya situ. Nah, Pak, saya mau tanya, biasa kalau di film-film gitu ya, narkoba itu ditutupin dengan aluminium foil atau dikasih lada yang tugasnya untuk
mengganggu kerjanya anjing? Apa itu bisa gitu loh? Kalau anjing punya keterbatasan, tapi kalau untuk aluminium foil kita nggak ada permasalahan. Nggak ada masalah. Nggak ada Nah, kalau masalah. dikasih Kita lada gitu dia apa? nggak ada masalah. Kita udah punya distrak. Kalau dalam pelatihan kita punya distrak apapun yang ini di lapangan kita udah siap semuanya. Oh jadi walaupun sudah dilatih juga, Sudah misalnya dilatih. ada bawang putih atau lada gitu ya, dikaburkan gitu ya baunya ya. Kita udah Itu lakukan cium ya. Kita udah lakukan, udah bisa semuanya. Kita latihkan semuanya. Dari distrak itu berupa makanan, berupa bahan-bahan pokok, apapun segala macam kita udah latihkan semuanya. Jadi di lapangan kita udah siap operasional. Nah kalau habis pegang, misalnya pegang narkoba gitu Iya. ya, apa tetap kecium baunya? Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya saya pegang narkoba nih, Iya. sabu atau ganja gitu ya, Iya. apa anjing bisa mencium? Kalau kontaminasi bisa. Kontaminasi tetap bisa Bisa kecium? kontaminasi bisa. Misalkan nanti Bapak habis ini ditaruh di kantongnya, dibuang lagi, Buang? kontaminasi ya. Oh, Bisa. jadi masih bisa Masih kelacak gitu masih ya? bisa. Jadi buat nipu anjing itu susah sekali gitu. Susah sekali karena penciumannya lebih daripada yang manusia biasa. Itu kalau misalnya kita baru pegang dikit aja udah kecium, gimana yang ratusan kilo ya Pak? Iya ya? betul. Atau yang kiloan gitu ya, itu pasti lebih gampang walaupun tertutup rapat oleh aluminium foil, kedap udara juga tetap. Masih bisa karena di situ pasti ada saya bilang tadi kontaminasi. Sebelum dia megang bahannya itu pasti dia megang di aluminium foilnya, pasti dia kecium dengan itunya. Kalaupun dimasukkan di dalam aluminium foilnya. Nah kalau si Lilu ini udah umur berapa ya Pak? Umur 3 tahun. 3 tahun. Pengadaan anggaran 2018. Iya, impor dari Belanda. Sama-sama. Oke, sekarang bincang bersama Pak Haryanto, Hari Yunianto dan Lilu tentang prestasinya menemukan narkoba 195 kilo ya, sabu baru-baru ini. Oke, makasih ya Pak. Terima kasih Pak.